Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, selamat sore, selamat beribadah dalam ibadah Pelkat pada saat ini. Kiranya ibadah ini mendatangkan berkat di dalam kehidupan kita bersama-sama. Mari kita satu dalam doa pembukaan. Mari Bapak Ibu Saudara, kita berdoa. Tuntunlah kami dalam ibadah Pelkat yang kami jalani pada saat ini ya Tuhan. Berikan kemampuan, berikan kesehatan dan sukacita, sehingga kami mampu untuk memuji, membesarkan nama Tuhan. Bahkan juga kami mendengarkan firman Tuhan, supaya ibadah yang kami lakukan pada saat ini tidak sia-sia. Kami dapat berkat Tuhan untuk kami jadikan sebagai kekuatan di dalam kehidupan kami Tuhan. Tolonglah kami Tuhan dalam ibadah ini dari awal sampai akhirnya. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Marilah umat Tuhan kita masuk di dalam Mazmur bacaan kita. Mazmur pasal 13 ayat 1 sampai dengan yang ke-6. Mari kita baca. Jemaat membaca di rumah masing-masing. Doa kepercayaan untuk pemimpin biduan Mazmur Daud. Berapa lama lagi Tuhan kau lupakan aku terus menerus? Berapa lama lagi kau sembunyikan wajahmu terhadap aku? Berapa lama lagi aku harus menaruh kekhawatiran dalam diriku dan bersedih hati sepanjang hari? Berapa lama lagi musuhku meninggalkan diri atasku? Pandanglah kiranya, jawablah aku ya Tuhan Allahku, buatlah mataku bercahaya, supaya jangan aku tertidur dan mati. Supaya musuhku jangan berkata, aku telah mengalahkan dia, dan lawan-lawanku bersorak-sorai apabila aku goyah. Tetapi aku kepada kasih setiamu aku percaya, hatiku bersorak-sorai karena penyelamatanmu. Aku mau menyanyi untuk Tuhan, karena ia selalu berbuat baik kepadaku. Marilah jemaat Tuhan, sebelum kita masuk dalam bacaan firman Tuhan, kita satu dalam doa, kita berdoa. Ya Tuhan, berkatilah kami sebagai pelayan dan umat-Mu yang pada saat ini bersama-sama mendengarkan firman-Mu, bahkan hamba-Mu yang menyampaikan firman, agar supaya ya Tuhan, kami kembali mendapatkan kesehatan, kekuatan, bahkan kesegaran iman daripada Tuhan, untuk kami melaksanakan tugas dan tanggung jawab kami kembali di tengah-tengah dunia ini. Berfirmanlah ya Tuhan, kami mendengarkan firman-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa. Amin. Jemaat Tuhan, marilah disilakan berdiri. Kita membaca dan mendengarkan firman Tuhan yang terambil dari Daniel pasal yang ke-6, ayat yang pertama sampai dengan ayat yang ke-19. Mari kita membaca Daniel pasal yang ke-6, ayat 1 sampai dengan ayat 19. Mari kita membaca. Gua Singa. Darius orang Media menerima pemerintahan ketika ia berumur 62 tahun. Lalu berkenanlah Darius mengangkat 120 wakil-wakil raja atas kerajaannya. Mereka akan ditempatkan di seluruh kerajaan. Membawai mereka diangkat pula 3 pejabat tinggi. Dan Daniel adalah salah satu dari ketiga orang itu. Kepada merekalah para wakil-wakil raja harus memberi pertanggungjawab supaya raja jangan dirugikan. Maka Daniel ini melebihi para pejabat tinggi dan para wakil-wakil raja itu, karena ia mempunyai roh yang luar biasa, dan raja bermaksud untuk menempatkannya atas seluruh kerajaannya. Kemudian para pejabat tinggi dan wakil raja itu mencari alasan dakwaan
terhadap Daniel dalam hal pemerintahan. Tetapi mereka tidak mendapat alasan apapun atau sesuatu kesalahan, sebab ia setia dan tidak ada didapati sesuatu kelalaian atau sesuatu kesalahan padanya. Maka berkatalah orang-orang itu, kita tidak akan mendapatkan suatu alasan dakwaan terhadap Daniel ini, kecuali dalam hal ibadahnya kepada Allahnya. Kemudian bergegas-gegaslah para pejabat tinggi dan wakil raja itu menghadap raja serta berkata kepadanya, "Ya Raja Darius, kekallah hidup tuanku. Semua pejabat tinggi kerajaan ini, semua penguasa dan wakil raja, para menteri dan bupati telah mufakat supaya dikeluarkan kiranya suatu penetapan raja dan ditetapkan suatu larangan agar barang siapa yang dalam 30 hari menyampaikan permohonan kepada salah satu dewa atau manusia kecuali kepada tuanku, ya raja, maka ia akan dilemparkan ke dalam gua singa. Oleh sebab itu, ya raja, keluarkanlah larangan itu dan buatlah suatu surat perintah yang tidak dapat diubah menurut undang-undang orang Media dan Persia yang tidak dapat dicabut kembali." Sebab itu, Raja Darius membuat surat perintah dengan larangan itu. Demi didengar Daniel bahwa surat perintah itu telah dibuat, pergilah ia ke rumahnya. Dalam kamar atasnya ada tingkap-tingkap yang terbuka ke arah Yerusalem. 3 kali sehari ia berlutut, berdoa, serta memuji Allahnya, seperti yang biasa dilakukannya. Lalu orang-orang itu bergegas-gegas masuk dan mendapati Daniel sedang berdoa dan bermohon kepada Allahnya. Kemudian mereka menghadap raja dan menanyakan kepadanya tentang larangan raja. "Bukankah tuanku mengeluarkan suatu larangan supaya setiap orang yang dalam 30 hari menyampaikan permohonan kepada salah satu dewa atau manusia kecuali kepada tuanku, ya raja, akan dilemparkan ke dalam gua singa?" Jawab raja, "Perkara ini telah pasti menurut undang-undang orang Media dan Persia yang tidak dapat dicabut kembali." Lalu kata mereka kepada raja, "Daniel, salah seorang buangan dari Yehuda, tidak mengindahkan tuanku, ya raja, dan tidak mengindahkan larangan yang tuanku keluarkan. Tetapi 3 kali sehari ia mengucapkan doanya." Setelah raja mendengar hal itu, maka sangat sedihlah, dan ia mencari jalan untuk melepaskan Daniel. Bahkan sampai matahari masuk, ia masih berusaha untuk menolongnya. Lalu bergegas-gegaslah orang-orang itu menghadap raja, serta berkata kepadanya, "Ketahuilah ya raja, bahwa menurut undang-undang orang Media dan Persia tidak ada larangan atau penetapan yang dikeluarkan raja yang dapat diubah. Sesudah itu raja memberi perintah, lalu diambillah Daniel dan dilemparkan ke dalam gua singa. Berbicara raja kepada Daniel, "Allahmu yang kau sembah dengan tekun, dialah kiranya yang melepaskan engkau." Maka dibawalah sebuah batu dan diletakkan pada mulut gua itu. Lalu raja mencap itu dengan cincin meterainya dan dengan cincin meterai para pembesarnya, supaya dalam hal Daniel tidak dibuat perubahan apa-apa. Lalu pergilah raja ke istananya dan berpuasalah ia semalam-malaman itu. Ia tidak menyuruh datang penghibur-penghibur dan ia tidak dapat tidur. Demikianlah pembacaan firman Tuhan. Berbahagialah kita mendengar dan melakukan, terpujilah Kristus. Haleluya. Salam Bapak, Ibu, dan Saudara yang kekasih. Dalam ibadah Pelkat pada saat ini kembali lagi
Ada judul yang mau disampaikan kepada kita, hati-hati dengan jebakan kebencian. Bapak, Ibu, Opa, Oma, dan saudara kekasih, saya mau tanya kepada kita semuanya. Apakah Bapak Ibu pernah dibenci? Ya. Apakah Bapak Ibu pernah tidak disukai oleh seseorang atau sekelompok orang? Kalau saya pernah mengalami hal itu. Ya. Pasti juga Bapak Ibu pernah mengalami hal itu. Rata-rata kita di dunia ini manusia pernah dibenci dan tidak disukai oleh seseorang atau sekelompok orang. Dibenci, tidak disuka oleh seseorang itu ada dua alasan, Bapak Ibu Saudara. Alasan pertama, kita dibenci, tidak disuka orang karena tindakan kita yang tidak benar. Tindakan kita yang jahat. Misalnya apa Bapak Ibu? Saya tidak suka sama orang itu. Saya benci kepada orang itu. Karena orang itu suka mencuri. Saya benci kepada orang itu. Soalnya orang itu kasar. Saya benci, tidak suka kepada orang itu. Karena orang itu suka memukul. Ya. Orang itu sombong. Ya. Lagaknya seperti orang hebat, pintar. Ya, saya nggak suka sama orang itu. Jadi itu alasan yang pertama, Bapak Ibu dan Saudara. Nah, alasan yang kedua, ya, dibenci dan tidak disukai oleh seseorang atau sekelompok orang karena melakukan tindakan yang benar atau tindakan yang baik. Atau dibenci karena ada keberhasilan yang diperoleh, yang kita peroleh, baik itu dalam pendidikan, pelayanan, maupun juga di dalam pekerjaan. Ya, ada orang benci kepada kita. Wah, saya nggak suka orang itu, dia berhasil. Karena memang ada orang dalam yang membantu dia, kan begitu biasanya. Ya, saya nggak suka orang itu. Ya, orang itu, ya. Karena dia berhasil, dia memiliki uang yang banyak, orang tuanya kaya, wajar kalau dia berhasil meraih juara, mendapat pekerjaan posisi yang baik. Saya nggak suka sama orang itu, ya, karena dengan tindakannya, dengan kata-katanya, harusnya dong dia ikuti saya, mau saya. Ya, jangan dia berani, ya, terlalu benar, mengatakan yang benar. Jadi Bapak Ibu dan Saudara, ada orang tidak suka sama kita, ada orang benci sama kita karena tindakan kita yang benar, ya, karena sikap kita yang benar. Ya, kita tidak melakukan apa yang diinginkan orang itu, untuk melakukan hal yang tidak benar, untuk melakukan hal yang jahat. Nah, Bapak Ibu dan Saudara, bila mana Bapak Ibu dan Saudara dan saya dibenci oleh seseorang atau sekelompok orang karena melakukan hal yang benar, karena kita berhasil, ya, kita meraih juara, apa yang harus kita lakukan? Ya, bagaimana sikap kita dalam menghadapi orang-orang seperti ini? Mari Bapak Ibu dan Saudara, kita belajar bersama apa yang telah dilakukan oleh Daniel. Dalam firman Tuhan, di sana diceritakan Daniel pasal yang ke-6 tadi, ayat 1 sampai dengan 19, cukup menarik Bapak Ibu dan Saudara. Dalam pemerintahan Raja Darius, saat Darius memerintah di usia 62 tahun, dia mengangkat ada 120 wakil-wakilnya. Dan dia mengangkat lagi 3 pengawas. Salah satunya adalah Daniel yang mengawasi wakil-wakil raja itu yang berjumlah 120 orang. Nah, dalam pekerjaan, dalam tanggung jawab, dalam kesetiaan dan kejujuran, terlihat Daniel menunjukkan hal itu dengan luar biasa dan dia disenangi oleh Raja Darius. Akhirnya Darius
mempromosikan untuk Daniel naik pangkat, untuk menjadi pengawas bagi seluruh kerajaan di bawah pemerintahannya. Nah, hal ini Bapak, Ibu, dan Saudara kita tahu menimbulkan satu rasa tidak suka, rasa benci di dalam diri wakil-wakil raja dan juga pejabat-pejabat yang lain, pengawas-pengawas yang lain. Dengan kebencian, dengan rasa tidak suka yang ada dalam diri mereka, akhirnya mereka membuat satu rancangan yang jahat. Di sana dikatakan satu rancangan yang jahat supaya Daniel ini salah di hadapan raja dan akhirnya mendapat hukuman. Mereka mencari di mana kesalahan Daniel. Mereka tidak menemukan kesalahan Daniel, kelalaian Daniel di dalam hal pekerjaan. Tadi dalam ayat sana dikatakan dan bekerja dengan setia, dengan bertanggung jawab sehingga dia disenangi oleh raja. Jadi mereka tidak menemukan apakah Daniel itu salah dalam bekerja, lalai dalam bekerja, malas dalam bekerja, tidak bertanggung, tidak ditemukan. Ya. Namun kita bisa lihat Bapak, Ibu, dan Saudara, ada satu alasan yang akhirnya mereka buat. Apa alasan itu? Kita lihat bersama tadi di dalam ayatnya yang ke-6, ya. Dalam ayat ke-6 di sana dikatakan bahwa mereka melihat ada satu celah bagi Daniel tentang ibadah yang selalu dilakukan oleh Daniel. Disitulah mereka menemukan alasan. Dan akhirnya mereka bermufakat, seluruh pembesar-pembesar istana yang ada, mereka menghadap Raja Darius dan mengatakan, Raja, ya, keluarkan surat larangan, surat perintah untuk melarang bagi seluruh para pejabat, pembesar, bahkan seluruh rakyat, agar mereka tidak menyembah kepada dewa mereka masing-masing. Mereka harus menghormati, mereka harus menyembah hanya kepada raja, yaitu Raja Darius. Ya, Raja Darius tidak mengerti, dalam arti tidak mengetahui bahwa apa yang diusulkan oleh pembesar-pembesar wakil-wakil raja itu sebenarnya memiliki maksud yang jahat untuk menghancurkan kehidupan Daniel. Nah, Raja Darius akhirnya mengatakan, ya, keluarkan. Nah, ketika dikeluarkan, ayat 11 dikatakan, Daniel mengetahui hal itu, Bapak, Ibu, dan Saudara. Ketika dia mengetahui apakah Daniel tidak lagi beribadah kepada Tuhan, tidak. Dia tetap beribadah kepada Tuhan. Ayat 11 dikatakan, dia pulang ke rumahnya, dia masuk ke rumah atau kamarnya, dan dia berdoa. Dan berapa kali dia berdoa sehari, Bapak, Ibu, dan Saudara? 3 kali dia berdoa. Nah, saat Daniel berdoa, para pembesar-pembesar ini, wakil raja, menemukan dia waktu dia berdoa dan menangkap Daniel dan membawa Daniel di hadapan Raja Darius, mengatakan, Raja, ya, sesuai dengan surat perintah, sesuai larangan, selama 30 hari, bagi siapa yang menyembah dewa mereka, tidak menyembah raja, dihukum, dimasukkan ke dalam gua singa. Darius melihat, mengetahui bahwa orang yang dia sayangi, yakni Daniel, harus mengalami hal itu. Mau tidak mau, Darius bersedih, Bapak, Ibu, dan Saudara. Ya, kenapa? Karena dia melihat Daniel itu adalah seseorang yang pribadi, karakternya yang baik, ya, yang setia, bertanggung jawab kepada pekerjaannya, kepada pemerintah Raja Darius itu sendiri. Maka dikatakan Darius itu sangat bersedih hati. Darius berusaha mencari jalan untuk menyelamatkan Daniel. Tetapi para pembesar ini terus mendesak Darius. Tetap lakukan, Raja. Ya, lakukan perintahmu, ya, bawa ke Daniel ke gua singa. Akhirnya Raja katakan, Daniel,
Ya, tetap ke sana, tapi katakan mintalah pertolongan kepada Allah yang engkau sembah. Luar biasa Bapak Ibu dan Saudara, pengakuan dari seorang Raja Media Darius, yang memang raja ini tidak menyembah Allah yang disembah oleh Daniel, yakni Allah yang esa. Tetapi dari pengakuan yang menunjukkan, dia mengaku bahwa Allah Daniel itu adalah Allah yang luar biasa. Nah, ketika itu terjadi Bapak Ibu dan Saudara, dalam ayat-ayat berikutnya, Daniel dimasukkan ke gua singa. Namun apa yang kita lihat? Ya, singa-singa itu tidak menyentuh Daniel. Esok paginya, raja mendatangi gua itu dan berseru, "Daniel, selamatkan engkau?" Daniel menjawab, "Iya." Dia langsung bersuka cita. Dia langsung senang, raja itu sangat senang yang luar biasa. Sehingga apa yang dilakukan oleh Raja Darius, keluarkan Daniel dari gua singa dan masukkan orang-orang ini yang menjebak dia, yang mengatakan hal-hal yang buruk kepada Daniel. Mereka adalah raja, masukkan ya. Akhirnya pembesar-pembesar, wakil-wakil raja yang tadi yang punya iri dengki, benci dan tidak suka kepada Daniel, mereka dan keluarganya dimasukkan ke dalam gua singa. Luar biasa, ngeri banget. Dan kalau kita lihat di dalam ayat 27, Bapak Ibu dan Saudara, di sana dikatakan apa yang dikatakan oleh Raja Darius. Kita melihat Bapak Ibu dan Saudara di dalam ayat yang ke-27. Ayat 7 katakan, "Bersama kuberikan perintah bahwa di seluruh kerajaan yang kukuasai, orang harus takut dan gentar kepada Allahnya Daniel, sebab dialah Allah yang hidup, yang kekal untuk selama-lamanya. Pemerintahnya tidak akan binasa dan kekuasaannya tidak akan berakhir." Ya, jadi Raja Darius menyuruh seluruh orang, rakyat ya yang ada di sekitarnya, dalam pemerintahan yang ada, untuk apa? Untuk tetap takut, menghormati Allahnya Daniel yang ada. Bapak Ibu dan Saudara yang kekasih dalam nama Yesus Kristus, belajar dari kehidupan Daniel. Saat Bapak Ibu dan saya tidak disukai oleh seseorang, dibenci oleh seseorang, apa yang harus kita lakukan? Yang kita lakukan yang pertama adalah tetap fokus kepada apa yang kita kerjakan, kepada apa yang kita lakukan, baik di dalam pendidikan kita, baik dalam pekerjaan kita di tengah masyarakat, maupun juga di dalam pelayanan kita. Ya, jangan hiraukan bagaimana mereka bersikap, bagaimana mereka omongan-omongan buruk tentang kita. Jangan hiraukan itu, cuekin aja. Bapak Ibu dan Saudara, jangan dengan apa yang mereka lakukan, dengan sikap yang buruk, dengan omong yang buruk, membuat kita akhirnya tidak setia, tidak bertanggung jawab di tengah-tengah pekerjaan kita, pelayanan, dan juga dalam pendidikan kita. Ya. Ada pepatah dikatakan, ya, anjing menggonggong, kafilah berlalu. Ya, biarkan mereka berbicara, biarkan mereka melakukan apa saja, pasti akan berakhir juga. Itu yang pertama. Yang kedua, Bapak Ibu dan Saudara, ya, di sini kita diajar untuk tidak menyangkali Tuhan kita. Apapun godaannya, apapun ujian kita, baik itu besar maupun kecil, kita harus tetap setia kepada Tuhan. Ayat 11 dikatakan, Daniel mendengar ada surat larangan perintah untuk hanya menyembah kepada Raja Darius. Dan dia tidak melakukan hal itu. Daniel tetap setia, tidak menyangkali Tuhannya. Dia tetap beribadah, memuji Tuhan, berdoa di hadapan Tuhan 3 kali sehari. Nah, ini yang harus kita lakukan. Jadi jangan pernah takut, Bapak Ibu dan Saudara. Ya, jangan pernah menyangkali Tuhan. Kalau ada seseorang yang mengancam kehidupan kita terkait iman kita, tetaplah setia kepada Tuhan. Mazmur pasal 121, Bapak Ibu, saya mengajak untuk kita buka semua.
Mazmur pasal 121. Di sana dikatakan ayat yang ke-7, yang ke-8. Mazmur 121 ayat 7 dan 8. Tuhan akan menjaga engkau terhadap segala kecelakaan. Ia akan menjaga nyawamu. Tuhan akan menjaga keluar masukmu dari sekarang sampai selama-lamanya. Benar. Tuhan menjaga Daniel, melindungi dia dari singa-singa yang ada, dari segala tindakan buruk orang-orang sekeliling yang membenci dan tidak suka kepadanya. Itu pun juga Tuhan lakukan terhadap saya dan Bapak, Ibu, dan Saudara. Ingat, kita ini adalah anak-anak perjanjian Tuhan, anak-anak Tuhan. Tuhan melingkupi kita. Ya, Tuhan menjaga kita, Bapak, Ibu, dan Saudara. Karena itu tetap setia kepada Tuhan. Dan yang ketiga yang tidak boleh kita lupakan, kalau ada orang yang tidak suka sama kita, yang benci kepada kita, melakukan kejahatan, rancangan yang jahat di dalam kehidupan kita, jangan melakukan hal yang sama kepada mereka. Jangan lawan kejahatan dengan kejahatan, kebencian dengan kebencian. Roma pasal yang ke-12 ayat yang kedua bisa dikatakan, janganlah hidupmu serupa dengan dunia, ya. Tetapi hidupmu itu harus berdasarkan di dalam kehendak Tuhan, ya. Jadi Bapak, Ibu, dan Saudara, kalau kita melawan, menghadapi, membalas orang dengan kebencian, ya, dengan kejahatan yang ada, berarti kita bukan menjadi anak-anak Tuhan. Kita masih menjadi milik dunia ini, milik kegelapan iblis yang ada. Tuhan katakan juga pada kita dalam Matius pasal yang ke-5 ayat 44. Ada katakan, kasihilah musuhmu dan doakanlah mereka yang menganiaya kamu, yang tidak suka kepada kamu. Itulah 3 poin Bapak Ibu yang harus Bapak Ibu pegang dalam kehidupan ini. Jaga kita, sikap kita yang ada Bapak, Ibu, dan Saudara, jangan pernah terpengaruh. Ya, tunjukkan etikat yang baik kepada setiap orang yang ada. Dan ingatlah, Tuhan melindungi dan memberkati kita semua. Amin. Mari kita satu dalam doa syafaat, kita berdoa. Bapa di sorga, Bapa, Engkau sungguh baik. Engkau sungguh mengasihi kehidupan kami dan mengajar kami untuk mengasihi setiap orang, terutama mereka yang tidak menyukai kami, mereka yang membenci kehidupan kami ketika kami melakukan kehendak Tuhan dengan benar. Tuhan, di dalam kerajaan sorga, ajari kami untuk mengampuni mereka, Tuhan, untuk tidak mengingat kesalahan mereka. Biarlah mereka juga boleh sadar, biarlah mereka juga boleh bertobat dan tidak melakukan hal-hal yang jahat kepada setiap orang, bahkan tidak memiliki kebencian, iri, dengki di dalam diri mereka. Karena ketika itu mereka memiliki, itu berarti mereka dikuasai oleh kuasa kegelapan. Oleh karena itu tolonglah mereka Tuhan, sebagaimana Tuhan menolong kami. Berkati ibadah berkat saat ini Tuhan, Bapak, Ibu, dan Saudara yang telah mendengarkan firman-Mu Tuhan Yesus Kristus. Biar Tuhan tolong kami semuanya Tuhan, agar tetap setia beribadah kepada-Mu Tuhan, menjadi berkat bagi kehidupan kami sebagai orang tua dan juga untuk anak cucu kami. Dengarkan juga sebagai kami orang tua yang mendoakan untuk anak cucu kami dalam masa depan yang mereka raih. Biar Tuhan membantu kami dengan memberikan hikmat kepada kami, berikan hikmat kepada anak cucu kami, supaya mereka juga boleh melakukan hal-hal yang benar di hadapan-Mu. Mereka boleh berhasil dalam kehidupan mereka, termasuk kehidupan beriman. Tuhan Yesus, berkati gereja-Mu GPIB Immanuel Bung Karno. Berkati juga gereja-gereja lain masyarakat di Indonesia kami cintai. Dalam setiap gumul juang kami Tuhan, tolong kami. Pulihkanlah keadaan kami semuanya Tuhan, agar supaya kami boleh mengalami kehidupan ini semakin baik Tuhan. Banyak salah dan dosa yang kami lakukan, ampuni kami Tuhan. Oleh karena itu, sambutlah doa kami yang kami bawa dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang telah mengajar kami berdoa bersama. Bapa kami di sorga, dikuduskanlah nama-Mu. Adalah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang cukupnya. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami.
Janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskan kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang empunya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Jemaat Tuhan, marilah berdiri untuk mendengarkan amanah pengutusan. Ya. Firman Tuhan yang telah didengarkan bersama-sama, jadikan itu sebagai pedoman dalam kehidupan Bapak, Ibu, dan Saudara. Dan beranilah bersaksi menyatakan kebenaran, sehingga nama Tuhan senantiasa dimuliakan. Arahkan hati dan pikiran kepada Tuhan, dan terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera.